Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setiawan ingin menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi bisnis. Bisnis modern dipengaruhi oleh aspek manajerial, teknologi, dan politik sosial kultural. Beberapa pandangan tentang bisnis. Pandangan ekonomis. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Di dalamnya terjadi interaksi antar manusia atau organisasi tukar-menukar yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Perolehan keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak semata, melainkan diadakan untuk kepentingan kedua belah pihak dalam interaksi. Pandangan moral. Berbisnis bukan berarti seorang dapat melakukan semuanya demi untuk mencapai keuntungan semata. Namun lebih utama adalah pemberian penghormatan kepada partner bisnis ataupun mereka yang tidak pernah ikut serta dalam bisnis. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bermoral dalam aktivitas. Bisnisnya tidak melupakan penghormatan pada partner bisnis dan masyarakat lain yang berkepentingan. Perilaku yang baik dalam bisnis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral, sedangkan perilaku bisnis yang buruk bertentangan atau menyimpang dari norma-norma moral. Suatu perbuatan bisnis dapat dinilai baik secara mendalam jika prestasi bisnis yang dilakukan memenuhi standar moral. Pandangan hukum. Hukum menetapkan segala sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan selama berbisnis. Hukum merefleksikan tingkat moralitas yang terjadi di masyarakat. Semakin hukum terlaksana dan dipatuhi, maka semakin tinggi nilai peradaban masyarakat. 2. Persoalan etika bisnis. Persoalan moralitas dan karyawan dalam praktek bisnis sering menimbulkan akibat merugikan perusahaan secara eksternal. Persoalan besar lainnya adalah masalah pelestarian sumber alam sehubungan dengan praktek bisnis. Persoalan lingkungan hidup. Kelompok environmentalis menyatakan bahwa banyak perusahaan besar mengotori lingkungan alam dari praktek bisnisnya dengan tidak mendaur ulang atau menyaring limbah industri dalam proses produksi bahan. Bahkan membuangnya tanpa proses refinery lebih lanjut sehingga membahayakan kehidupan manusia dan cenderung berakibat kepunahan flora dan fauna di sekitar lokasi. Di sekitar lokasi pabrik milik perusahaan. 1. Tantangan terhadap etika. 1. Politik. Di bidang politik, para manajer sering dihadapkan kepada berbagai kekuatan yang saling tarik-menarik dan bujuk-membujuk yang nantinya akan menguntungkan bidang bisnis perusahaan yang bersangkutan. Tantangan terhadap etika, ekonomi, mutu produk. Jika para manajer berniat meraih keuntungan sebesar mungkin, maka mungkin manajer proses produksi tergoda menghasilkan produk bermutu rendah. Tantangan terhadap etika, ekonomi. 2. Harga. Harga jual diberikan sangat tinggi, berlipat-lipat melebihi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang, namun masih dapat terjangkau oleh konsumen dan calon konsumen. Nomor 3 dari tantangan terhadap etika ekonomi, contohnya pemasangan iklan besar-besaran di media cetak, media elektronik, dan media statis seperti papan reklame berukuran super besar namun terbukti rawan mencelakakan masyarakat sekitar, khususnya bila terjadi angin kencang. Billboard tersebut juga sangat mengganggu keindahan pemandangan kota. Yang keempat dari permasalahan ekonomi yaitu persaingan. Persaingan ketat menyebabkan manajer sering berupaya menjatuhkan produk saingannya dengan membandingkan atau merendahkan nilai produk pesaing. Yang ketiga, tantangan terhadap etika, faktor sosial budaya. Digunakan simbol-simbol status sosial untuk memancing emosi belanja masyarakat bawah. Yang keempat, faktor teknologi. Perusahaan perlu memberikan kursus keterampilan baru kepada pekerja sehingga mereka dapat mencari pekerjaan lain dan tidak terjadi kehilangan pekerjaan karena adanya kemajuan teknologi yang menimbulkan pengurangan tenaga kerja manusia. Yang kelima, faktor hukum. Bentuk ketaatan dapat
dapat terbentuk seperti memiliki izin usaha, ketaatan membayar pajak, memberi harga produk sesuai dengan kualitasnya, tidak membujuk konsumen secara berlebihan untuk membeli dan sebagainya. Tuntunan stakeholders terkait kepentingan eksternal perusahaan diharuskan untuk menjaga kelancaran arus kas, likuiditas, dan pembiayaan kegiatan operasional dan investasi. Terkait dengan kepentingan pihak internal, perusahaan harus mengajukan gaji dan kesejahteraan karyawan. Hubungan perolehan keuntungan secara timbal balik antara perusahaan dan karyawan adalah bentuk moralitas bisnis. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.